Sahabat doa dan sahabat iman, kali ini saya berada di Gereja Baptis Indonesia Kalvari, Jalan Gunung Sahari 6, nomor 36, Jakarta. Biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan dari tempat ini sungguh akan memberkati semua sahabat yang ada di dalam channel ini. Haleluya, amin. Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Ready to Go. Saudara-saudara terkasih, pernahkah kita berpikir dalam hati kita masing-masing, mengapa Yesus mau mati bagi saya? Bukankah saya ini orang yang sangat berdosa, sangat kotor, sangat tidak layak bagi Dia? Tapi kenapa Tuhan Yesus memilih saya, menemukan saya untuk mengasihi saya, menebus dosa saya, bahkan memberikan keselamatan kepada saya, sehingga saat ini saya boleh menjadi anak-anaknya? Apakah kita juga pernah berpikir di dalam renungan kita, Tuhan, apa yang harus saya berikan untuk Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan saya? Apa yang harus saya persembahkan untuk Tuhan dalam kehidupan saya? Di dalam firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah dan kehendak yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, supaya kita ini pergi menjadi saksi bagi Tuhan. Karena Tuhan juga ingin kalau kita diselamatkan, orang lain yang berdosa, yang belum mengalami Tuhan, yang belum menerima pengampunan Tuhan juga boleh menyerahkan diri, percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi tidak jarang kita menemukan orang-orang Kristen yang enggan untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Berbagai alasan mereka buat. Ada yang berkata, aku takut ditolak, aku takut dimusuhi, aku takut dikatakan sok rohani. Bahkan ada yang bilang, aku malu. Bukankah kita ingat Tuhan Yesus katakan, jika kita malu mengakui Dia di hadapan manusia, maka Tuhan juga akan malu mengakui kita di hadapan Tuhan. Ada juga yang merasa, saya tidak mampu karena saya tidak menguasai dengan baik firman Tuhan. Ada juga yang berkata, aku bukan pendeta dan ini bukan tugas tanggung jawabku. Apakah kita tidak menyadari alasan-alasan yang kita buat itu hanyalah menjaga diri kita tetap ada di dalam zona aman, yang tanpa kita sadari kita sudah melupakan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perkataan firman Tuhan ini bukanlah untuk mengancam atau membuat kita menjadi takut, tapi seharusnya firman Tuhan ini mengingatkan kita begitu pentingnya bagi kita untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, detik per detik yang kita jalani, ada begitu banyak orang yang meninggal tanpa Tuhan. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang membuat perhitungan, jikalau satu hari ada orang yang tidak menerima Tuhan dan mereka meninggal, umpamanya jumlahnya adalah 120 jiwa binasa tanpa Kristus, maka dalam satu bulan ada 3.600.000 jiwa binasa tanpa Kristus. Maka satu tahun akan ada 43.800.000 jiwa binasa tanpa Kristus. Tentunya ini bukan angka yang sebenarnya, dan mungkin juga ini adalah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan tingkat kematian yang terjadi di seluruh bumi. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap bungkam? Apakah kita tetap takut? Apakah kita tetap malu untuk menyatakan Kristus ada di dalam kehidupan kita dan Tuhan juga mengasihi orang-orang lain yang berdosa? Bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang yang kita kasihi? Bisa juga pada suami kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada orang tua kita, pada mertua kita, pada adik-adik kita, pada ipar atau pada sahabat-sahabat terbaik kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita tega untuk melihat mereka pergi tanpa Tuhan? Akhirnya mereka akan mengalami kebinasaan di dalam kekekalan. Apa yang harus kita buat pada saat ini? Mari kita buat, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita menjadi terang, menjadi garam untuk orang-orang yang di sekeliling kita, dengan menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kita, perkataan kita, melalui segala hal yang kita lakukan. Mari kita mensupport untuk pelayanan-pelayanan gereja. Mari kita ikut ambil bagian juga di dalam pemberitaan Injil melalui PI dan berbagai organisasi yang sudah tersedia untuk memberitakan Injil. Mari kita lakukan bagian-bagian kita, saudara-saudara.
Ingat, waktu Tuhan sudah singkat, waktu Tuhan sudah dekat. Dan jangan pernah kita takut, jangan pernah kita takut dan ragu. Tapi kita harus percaya Tuhan akan memperlengkapi orang-orang yang mau dengan kuasa, dengan pengurapan dan Roh Kudus yang akan memampukan, sehingga jiwa-jiwa tersebut bahkan kita dapat jangkau dan kita bawa untuk Tuhan dan untuk kerajaannya. Karena itu saya mau mengajak saudara-saudara seiman, ready to go. Mari kita kerjakan bagian kita, kerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Mari kita rebut jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan dan kita bawa kembali ke dalam kerajaan Allah, sehingga mereka juga boleh memperoleh keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini memotivasi, menguatkan kita, membuat kita bergerak bekerja bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.